ada tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penumbalan begitu, yang dimana menjadi tumbalnya adalah seorang berondong yang diduga indikasinya itu merupakan sekte begitu kan, atau aliran-aliran. Kita sama-sama sepakat bahwasanya informasi yang disampaikan itu jikalau benar, kita semua sama-sama mengecam. Karena kenapa? Itu jelas tindak pidana. Karena kenapa? Ada orang yang ditumbalkan, dan menurut cerita si Dinis Kidieri ini bahkan sampai darahnya diminum, artinya ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Jadi ada 16 orang menurut informasinya begitu, yang sudah hilang nyawanya begitu kan. Kalau seandainya lu mengetahui ada suatu dugaan tindak pidana, maka yang pertama lu lakukan adalah apa? Misal, gue lagi di jalan, gue ngeliat ada pembunuhan atau gue ngeliat ada rampok. Kalau gue sebagai manusia normal, yang pertama gue lakukan, mungkin gue dokumentasikan, tapi setelah itu yang gue lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Tulus Pardosi, tentunya bareng gue, Tulus Pardosi. Langsung saja, di video kali ini gue ingin membahas suatu isu atau video yang belakangan sedang ramai, yaitu berkaitan dengan arisan sosialita Berondong Malang jadi tumbal. Tapi ingat, penjara menanti. Kenapa di awal gue buka dengan perkataan seperti itu? Belakangan ini sedang ramai di TikTok. Gue buka dulu videonya biar gue nggak salah nih informasinya. Sedang ramai di TikTok dari salah satu akun, yaitu Dins Kidieri, yaitu seorang, kalau di situ dia menyebut profesinya sebagai seorang MC begitu kan. Jadi beliau bercerita di akun TikToknya bahwasanya dia pernah ditawari menjadi MC di salah satu birthday party begitu kan, di Pondok Indah di Jakarta begitu. Namun pada saat proses penawaran itu atau proses tawar-menawar dan penjelasan detailing kegiatan segala macam, ada yang aneh. Jadi menurut video TikTok dia, nanti lo bisa tonton di sini. Aku pernah dapat tawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikirin itu cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut, ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek, dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue, zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta, siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya, nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Video TikTok dia memaparkan bahwasanya dia ditawari ke salah satu birthday party begitu kan. Namun di sana diduga ada tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penumbalan begitu, yang dimana menjadi tumbalnya adalah seorang berondong yang diduga indikasinya itu merupakan sekte begitu kan, atau aliran-aliran. Tapi kenapa gue ingin bahas di video gue kali ini? Sebenarnya begini, gue ingin ajak lu semua untuk berpikir apa ya, karena ini cukup mengganggu. Pertama begini, kita sama-sama sepakat bahwasanya informasi yang disampaikan itu jikalau benar, kita semua sama-sama mengecam. Karena kenapa? Itu jelas tindak pidana. Karena kenapa? Ada orang yang ditumbalkan, dan menurut cerita si Dinis Kidieri ini bahkan sampai darahnya diminum, artinya ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Dan menurut Dinis Kidieri ini itu sudah berlangsung kurang lebih sekitar 16 tahun, yang dimana setiap tahun tumbalnya satu. Jadi ada 16 orang menurut informasinya begitu, yang sudah hilang nyawanya begitu kan. Kita sama-sama mengecam tindakan itu. Kalau sampai tindakan itu benar terjadi, kita sama-sama mengecam, dan kita mendukung petugas, dalam hal ini adalah Polri, Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengusut tuntas kasus itu. Karena kenapa? Ini kasus sudah meresahkan masyarakat. Tapi ada yang aneh menurut gue, dan dari video ini gue berharap gue tahu jawabannya. Apakah Dinis Kidieri ini, pemilik akun TikTok ini, kan begini, logikanya begini. Gue mau ajak lu semua untuk berlogika dulu deh.
Kalau seandainya lu mengetahui ada suatu dugaan tindak pidana, maka yang pertama lu lakukan adalah apa? Misal, gue lagi di jalan, gue ngeliat ada pembunuhan atau gue ngeliat ada rampok. Kalau gue sebagai manusia normal, yang pertama gue lakukan, mungkin gue dokumentasikan, tapi setelah itu yang gue lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Artinya agar aparat kepolisian bisa bertindak cepat, begitu kan? Gue laporkan, Pak, tadi saya melihat di sana ada pembunuhan segala macam, atau dugaan tindak pidana lain, misalnya pencurian atau begal, misalnya saya akan laporkan. Sehingga aparat kepolisian bisa melakukan pengusutan tuntas. Nah pertanyaannya, apakah Diniski Dieri ini sudah melakukan laporan terhadap pihak kepolisian? Terhadap dugaan tindak pidana yang dia ketahui? Kalau sampai tidak, ini juga harus menjadi catatan terhadap Polri. Kenapa? Karena ini menjadi permasalahan ke depan. Karena kita mengetahui suatu tindak pidana, yang seharusnya tindakan pertama yang kita ambil adalah melaporkan itu kepada aparat kepolisian atau kepada pihak berwenang, alih-alih melakukan tindakan itu, tapi hari-hari ini jangan sampai kita malah memilih untuk memposting itu di sosial media. Akhirnya seolah-olah apa? Seolah-olah aparat kepolisian kinerjanya kalah dengan sosial media. Padahal sebenarnya karena masyarakatnya, kita sebagai masyarakat tidak menginformasikan kejadian tersebut. Dan hati-hati, saya hanya mau bacakan satu hal saja. Saya sudah sempat buka tadi, ada satu hal yang menurut saya perlu kita pahami bersama. Yang dimana korbannya ini sudah ada begitu kan. Pasal 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Republik Indonesia. Pasal 14 ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2-nya nih. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dia dapat menyangka ya, artinya diduga pemberitaan itu bohong. Jadi kalau kita menyebarkan berita yang diduga bohong, padahal kita bisa menduga itu bohong, tapi tetap kita sebarkan, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi saya berharap melalui video ini juga, Polri dalam hal ini sebagai salah satu institusi yang kita percaya sebagai institusi penegakan hukum tentunya, untuk segera melakukan langkah cepat. Dan saya membaca di beberapa media, Polsek dari yurisdiksi Pondok Indah tersebut, yang wilayah hukumnya di Pondok Indah itu sudah menyatakan akan segera mendalami. Artinya tidak terhenti apakah tindakan tersebut ada atau tidak. Misalnya ditelusuri, dilakukan penyelidikan, apakah benar ada dugaan tindak pidana pembunuhan tadi yang sudah dilakukan selama 16 tahun, setiap tahun satu. Kalau seandainya tidak, Polri juga saya rasa harus memberikan informasi jelas terhadap masyarakat. Dan pasal ini saya rasa bisa diterapkan. Walaupun saya tidak bilang, kita sama-sama berempati dan kita sama-sama respect terhadap Mbak Diniski Dieri yang berani untuk speak up, kan begitu. Tapi yang perlu saya tanyakan adalah, apakah sebelum mengupload ke TikTok, Mbak Diniski Dieri sudah melakukan laporan terhadap pihak kepolisian? Karena saya sebagai manusia awam, begitu kan, sebagai masyarakat awam, pertama kali saat saya mengetahui adanya tindak pidana, maka yang saya lakukan pertama kali adalah melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Saya tidak akan terpikir untuk posting TikTok dulu. Kalaupun posting TikTok dulu ya, saya kemudian akan lapor begitu. Makanya pertanyaan saya adalah, apakah tindakan ini sudah dilaporkan secara resmi? Jangan nanti dalilnya, ya kita kan buat sosmed, itu salah satu bentuk laporan. Betul, tapi kan dampak dari situ bisa memunculkan keonaran atau kegaduhan di tengah masyarakat begitu. Apalagi masyarakat yang sudah membentuk opini bahwasanya tindakan atau informasi itu dianggap benar. Begitu. Sekali lagi, kita mendukung Polri untuk melakukan tindakan tegas. Kalau betul tindakan itu ada, bahwasanya pembunuhan setiap tahun kedoknya birthday party, padahal di dalamnya adalah adanya tumbal atau bahkan tindak pidana pembunuhan, usut tuntas. Kalau memang tidak ada, ya ada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949. Begitu saja kawan-kawan, itu sebenarnya opini yang pengen gue sampaikan, karena di channel Tulus Pardos ini ke depan gue akan membahas hal-hal yang menggelisahkan begitu loh, menggelisahkan atau mengganggu pikiran gue, dan gue rasa penting untuk kita diskusikan. Dan gue pengen tahu sih pendapat lu semua bagaimana terhadap permasalahan ini. Silahkan sampaikan di kolom komentar ya, nanti gue bisa baca satu persatu dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Gue pengen tahu point of view dari kalian semua, sudut pandang kalian semua bagaimana melihat permasalahan ini. Begitu saja. Thank you semua, dan
Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.